Terserah deh. Jangan hubungi saya kalau ketakutan nanti. Ucapnya yang langsung meminta nomor ponsel Ana setelahnya. Ana memberikan nomornya lalu membiarkannya pergi begitu saja dari sana. Ana menghela nafas. Merasa lega dengan kepergiannya saat itu. Syukur deh. Mailin cukup kaget karena baru saja melewati Alcyone di sana. Pergi begitu saja. Dirinya langsung masuk ke ruang rawat Ana dan dekati dirinya. Ana, gimana sekarang keadaannya? Tanya Mailin. Baik. Kamu sendirian ke sini? Tanya Ana. Iya kak. Tapi aku barusan berpapasan sama orang itu. Kak Alcyone. Tapi sayangnya dia pergi gitu aja. Sebel. Padahal mau lihat lama-lama. Keluhnya. Ana hanya tertawa mendengarnya. Kenapa kamu tidak bilang padaku kalau ada dia di sini? Tanya Mailin. Ana hanya terkekeh. Gimana keadaanmu? Baik-baik saja kan? Kamu udah makan belum? Tanyanya. Ana mengangguk. Baru saja aku disu. Ana langsung menghentikan perkataannya. Mengingat yang di depannya kini adalah pengagum rahasia Alcyone. Disu. Maksudnya aku baru makan bubur hehe. Oh gitu. Syukurlah. Ini aku bawakan buah untukmu. Dimakan ya. Makasih. Ana menerimanya dengan senang hati. Entah kenapa Ana merasa seperti ingin menanyakan sesuatu padanya. Yang waktu itu nusuk aku siapa? Tanya Ana. Salah satu anggota geng mafia terkuat di negara ini. Petik 2. Kenapa dia mengincar Alcyone? Yah kau tahu. Alcyone kan namanya sedang naik daun belakangan. Banyak dari geng mafia manapun yang mengincar nyawanya dengan harga fantastis. Ucap Mailin. Ana mengangguk paham. Kayaknya Alcyone memang banyak musuhnya ya, ucapnya. Bukannya banyak lagi. Dia itu ibaratnya musuh seluruh dunia makanya diincar oleh siapapun. Ya seperti kataku waktu itu. Kalau banyak orang yang iri atau berniat menjadi penghancur bisnisnya. Ucap Mailin. Kasihan juga sih ya. Tapi enggak usah khawatir sih. Karena pria itu cukup bisa melindungi dirinya sendiri. Gengnya kuat dan tersebar di mana-mana. Cukup mampu untuk melawan mereka semua. Tenang saja. Ucap Mailin. Kamu sendiri kenapa kok malah bisa berada di pihaknya? Tanya Ana. Karena dia terlihat seperti orang yang baik, sopan dan berbeda jauh dari yang orang lain katakan. Kita cukup mengenalnya karena aku, kakakku dan teman-temanku sering bertemu dengannya sejak lama. Terkait bisnis yang dijalankan Pak Jason, ucap Mailin. Ana mengangguk. Dan itu salah satu alasan kenapa kamu masih betah sendiri. Tanya Ana. Mailin tertawa geli. Benar sekali hahaha. 1 bulan tak terasa sudah berlalu. Ana kini sudah keluar dari rumah sakit dan kini sedang bersama Ryan di tepian tembok besar China yang memanjang dari ujung hingga ke ujung. Dari sana mereka bisa melihat sebuah perbukitan dan beberapa pegunungan yang cukup tinggi dan luas. Dari sana juga mereka bisa melihat hamparan kota di bawahnya dan langit biru yang sangat indah di atasnya. Ada banyak orang yang berlalu lalang di ujung sana. Mereka sengaja memilih suasana yang cukup lengang contohnya seperti di sini. Di tempat yang mereka pijaki saat ini. Di antara suasana dingin karena salju tipis. Mereka yang bermantel, belilit syal dan bersarung tangan terlihat saling berfoto satu sama lain. Meski sedikit merasa canggung. Seneng banget bisa ke sini. Sekalipun harus dalam kedinginan juga. Keren ya pemandangannya. Ucap Ana. Iya keren banget. Apalagi ada temannya kayak kamu gini. Biasanya saya sering bolak-balik main ke sini sendirian. Tanpa ada yang menemani tapi sekarang ada kamu. Ucap Ryan. Ana tersenyum. Lebih enak sih sama pasangan kesininya hehe. Ucap Ana. Kamu mau? Ana tersentak. Mau gak? Tanyanya. Ana semakin bingung. Mau apanya? Tanya Ana. Jadi pasangan saya. Tanya Ryan. Gimana ya? Bingung hehe. Ana tersipu malu. Enggak usah dikasih tahu sekarang sih jawabannya. Biar nanti saya tunggu sampai kamu benar-benar siap. Ucap Ryan. Ana merasa canggung tapi ia sedikit malu dikatakan seperti itu. Bahkan cuaca dingin yang dirinya rasakan mendadak mengubah suasana menjadi panas. Hanya untuk dirinya. Setelah ini kita mau kemana lagi? Tanya Ryan seraya menyelurup kopi panasnya. Emang pilihannya apa aja? Tanya Ana. Ryan berpikir. Kota terlarang. Kuil langit. Kuil musim panas. Petik 2. Emang mas enggak kedinginan pergi-pergi gini? Tanya Ana. Kamu kedinginan ya? Apa kita pulang aja sekarang?
Soalnya saya udah biasa sih pergi-pergian waktu musim kayak gini. Menurut saya lebih enak sepi kayak gini hehe, ucapnya. Iya sih bener, ya udah aku ikut kamu aja deh. Tapi cuma ke salah satu dari kota itu aja kan ya. Soalnya aku enggak kuat lama-lama di luar hehe. Punya hipotermia soalnya, ucap Ana. Oh, ya udah, kalau gitu mana yang kamu mau pilih di antara tiga tadi? Tanya Ryan. Kuil langit aja kali ya? Tanya Ana. Oh oke, yuk kita ke sana. Ucapnya yang langsung mengajak Ana pergi dari sana. Mereka pun akhirnya sampai di hadapan lokasi yang sudah menjadi tujuan mereka, kuil langit. Mereka masuk ke dalamnya dan kelilingi area kuil yang luas itu. Ada beberapa pohon di sekitarnya yang terlihat rindang dan teduh. Terlumuri oleh salju meliputi juga beberapa tangkainya. Mereka saling mengobrol satu sama lain. Melihat ke sekeliling arah yang dimana mereka menemukan beberapa guci antik, patung, maupun beberapa orang saling berdoa. Suasana yang lumayan sepi dan agak berbeda dari hari biasanya. Mereka segera keluar dari kuil tersebut setelah lama menjelajah area itu. Oh iya, saya mau tanya ke kamu soal tadi. Petik 2. Tanya apa? Apa kamu memiliki kekasih atau calon tunangan sekarang? Soalnya saya sudah berbicara seperti itu tadi. Khawatirnya kamu punya. Saya jadi merasa tidak enak. Takutnya ada yang marah dengan kamu atau gimana gitu. Yang mungkin itu membuat kamu jadi bingung dengan soal pertanyaan saya tadi, ucap Ryan. Ana menggeleng. Enggak kok mas. Tenang aja. Saya gak pernah sama sekali pacaran. Saya juga enggak punya calon tunangan. Oh gitu. Syukur deh hehe. Lega jadinya. Iya, petik 2. Saya mengira kamu punya. Apakah kalau begitu sekarang saya telah menjadi yang pertama? Tanya Ryan. Ana mengangguk tersenyum. Jadi kapan waktu tepatnya saya bisa mendapatkan jawaban dari kamu? Tanya Ryan. Ana sedikit bingung. Sejujurnya ia tampak senang dengan pertanyaan itu tapi ia tutupi dengan rasa malunya. Kalau boleh tahu apa alasan Mas menyukai saya? Dan mulai sejak kapan Mas menyukai saya? Tanya Ana. Sejujurnya saya maunya sih ngasih tahu kamu setelah kamu menerima tunangan saya dulu. Tapi oke deh saya kasih tahu sekarang. Petik 2. Ryan segera menjelaskan perkataannya. Saya sebenarnya mulai menyukai kamu mulai saat pertama kali kamu datang ke kediaman bos. Ketika di penjara bawah tanah. Di sana kamu sering kelihatan melewati ruangan saya untuk mengambil wudhu atau bola-bali untuk melakukan salat. Di sana saya bisa melihat kejujuran kamu yang bolak-balik sel dengan tangan dan kaki terlepas dari borgol namun pada akhirnya tidak memilih untuk kabur. Saya yakin kamu juga tahu kalau di sana kamu memiliki hutang dan merasa wajib untuk mengembalikannya dengan cara membiarkan diri untuk tetap bertahan di sel. Padahal di saat yang sama banyak orang yang memakai alasan itu untuk kabur. Makanya sejak saat kaburnya orang-orang dari sana, saya jadi lebih sering mengikuti kalian yang keluar masuk sel. Lalu di sana saya melihat kamu beribadah. Ketika melihatmu seperti itu saya merasa kalau kamu sosok yang cukup rajin. Dari kamu juga saya berkaca tentang diri saya yang penuh dosa ini. Apakah saya yang hina ini bisa mendapatkan sosok wanita seperti kamu? Tanya Ryan. Ana tersentuh mendengar perkataannya. Ia tersenyum nanar. Saya yakin kamu sosok yang mampu mengubah jalan hidup saya ke depannya. Menuntun saya dari jalan penuh kegelapan ini menuju ke jalan yang lebih baik lagi, ucap Ryan. Ana masih tersenyum. Entah kenapa sekarang dirinya yakin akan satu hal. Ia segera berkata, kalau begitu, saya mau.